Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang ketika tidak ada Torah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu saudara, kita baru saja merayakan satu perayaan yang disebut dengan Shavuot atau Pentakosta. Yaitu satu perayaan untuk memperingati turunnya Torah dan pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini saudara, kita masih akan berbicara tentang Torah. Karena sekarang ini kita masih ada di bulan Sivan. Dan bulan Sivan itu bisa saya sebut sebagai month of Torah atau bulannya Torah. Dan pada perayaan Shavuot kemarin kita sudah diberitahu apa dan kenapa Torah itu dikatakan baik. Bahkan Torah itu tidak hanya baik saudara, tetapi Torah itu juga punya taste. Torah itu juga punya rasa. Dan rasanya Torah itu manis. Dan kemarin kita juga sudah diberitahu di mana baik dan manisnya Torah itu. Torah dikatakan manis dan Torah dikatakan baik. Itu karena yang pertama Torah itu tanda kita dimiliki oleh Bapa Yahweh. Lalu Torah dikatakan baik. Itu karena Torah itu isinya aturan-aturan kehidupan yang akan menjadi pagar pembatas. Sehingga ketika aturan-aturan kehidupan itu menjadi batas-batas atau pagar pembatas kehidupan manusia, maka manusia itu tidak akan bertindak keluar dari jalurnya Tuhan. Sehingga ketika manusia bertindak tidak keluar dari jalurnya Tuhan, maka manusia akan apa ini? Selamat. Kemudian Torah dikatakan baik, itu juga karena Torah panglima tertingginya hukum dan undang-undang. Jadi kalau sekarang kita pegang Torah, sebetulnya kita itu sedang pegang bahan-bahane hukum saudara. Ya kita itu sedang pegang bahan-bahane hukum. Karena Torah itu apanya ini? Panglima tertingginya hukum dan undang-undang. Dan Torah dikatakan baik karena Torah itu jantung kehidupan manusia. Manusia tanpa Torah itu sama dengan orang hidup tanpa apa? Tanpa jantung. Kira-kira bisa hidup atau tidak saudara? Tidak bisa hidup. Inilah kenapa Torah itu manis dan baik untuk manusia. Jadi tidak ada yang jahat sedikit pun dari Torah. Persepsi orang yang salah tentang Torah, sebetulnya itulah yang membuat Torah itu jahat. Persepsi yang salah dari orang tentang Torah, sebetulnya itulah yang membuat Torah itu seolah-olah kejam. Dan persepsi yang salah dari orang tentang Torah, sebetulnya itulah juga yang membuat orang itu berpikir tidak perlu melakukan Torah. Padahal ketika orang itu mau jadi pelaku Torah, orang mau mencintai Torah, orang itu justru akan diselamatkan. Karena Yesus sudah memberitahu, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang teriak Yahweh, Yahweh. Bahkan bukan orang yang teriak Yesua, Yesua. Yang artinya sekalipun nama sesembahannya sudah benar, tapi ketika orang itu tidak jadi pelaku Torah, orang itu tidak akan pernah berhak untuk kerajaan Syamayim. Karena Yesus ngomong apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang itu mau jadi pelaku Torah, dia mau mencintai Torah, justru orang itu akan diselamatkan. Cuman sayang, persepsinya berkata apa? Torah itu kejam.
Torah itu tidak baik. Jadi Torah itu tidak perlu dilakukan. Jadi dari sini saudara kita bisa menyimpulkan. Sebetulnya tidak ada yang jahat dari Torah. Torah itu baik. Hanya persepsi yang salah dari orang itulah yang membuat Torah itu jahat dan seolah-olah kejam. Sehingga orang berpikir tidak perlu kita melakukan Torah. Jadi sekali lagi saya ulangi. Tidak ada yang jahat dari Torah. Karena Torah itu baik. Amin. Nah sekarang kita yang sudah tahu saudara. Kalau Torah itu ternyata baik, tetapi bagaimana saudara? Kalau dulu Bapak Yahweh itu tidak memberikan Torah untuk manusia. Ya tetapi bagaimana jadinya? Kalau dulu Bapak Yahweh itu tidak memberikan Torah untuk manusia, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang jelas saudara, tidak ada Torah, tidak akan ada keselamatan. Karena apa? Karena kalau saat itu Torah tidak diturunkan, Yesua itu juga tidak akan diturunkan. Gitu loh. Kalau saat itu Torah tidak diturunkan, Yesua tidak akan pernah ada. Karena Yesua itu satu-satunya pribadi yang dinubuatkan di dalam Torah yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi ini yang pertama saudara, yang paling pertama. Kalau Torah saat itu tidak diturunkan, atau andai kata di dunia ini tidak ada Torah, maka tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan. Ingat, zaman Torah itu, saya lebih suka menyebut Torah itu zaman nubuatan. Nah, zaman Yesua itu zaman penggenapan. Ya, jadi kalau Torah tidak diturunkan, tidak akan ada keselamatan. Karena apa? Begitu Torah tidak diturunkan, berarti Yesua akan diturunkan atau tidak? Tidak, Yesua tidak akan pernah ada. Kenapa tidak ada keselamatan? Karena Yesua kalau tidak diturunkan, wong Yesua itu satu-satunya pribadi yang dinubuatkan Torah yang akan menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya pribadi yang dinubuatkan Torah itu hanya Yesua, saudara. Bukan nabi lain termasuk Muhammad. Karena Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan di dalam Torah. Tapi Muhammad itu hanya ada di Al-Quran, bukan di dalam Torah. Kalau ada orang yang menafsirkan atau mengatakan Muhammad ada di dalam Torah, dan katanya Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Ulangan 18, ayat 15 dan ayat 18, sebetulnya itu tafsir yang keliru, saudara. Ya, karena apa? Karena nabi yang dimaksud di kitab Ulangan pasal 18, ayat 15 dan 18, nabi yang dimaksud yang akan dibangkitkan seperti Mose, yang seperti Mose atau seperti Musa, itu bukan Muhammad, tapi Yesua. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang menafsirkan bahwa Muhammad itu ada di dalam Torah dan dinubuatkan di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan 18, ayat 15 dan ayat 18 secara khusus, sebetulnya itu tafsir yang keliru. Karena nabi yang lain yang akan dibangkitkan yang sama seperti Mose atau seperti Musa yang dimaksud di situ Yesua, dan itu ciri-cirinya persis plek mengarah kepada Yesua. Satu di antaranya, ketika Mose itu dibuang ke Mitsraim, ke Mesir, Yesua juga pernah dibuang kemana? Mesir. Kapan? Pada saat Yesua itu dicari oleh penguasa Romawi yang bernama Herodes untuk dibunuh. Pada saat Yesua masih bayi kan Yesua mau dibunuh. Tapi saat itu Yesua diungsikan kemana? Ke Mesir. Setelah 2 tahun di Mesir, Yesua pulang lagi ke Israel. Jadi sama-sama dibuang ke Mesir. Mose atau Musa itu juga pernah dibuang atau dikintirkan ke satu sungai
sampai akhirnya sampai ditemukan sama siapa? Putrinya Firaun. Mose pernah dibuang ke Mesir, Yesua pun juga pernah dibuang ke Mesir. Dan masih banyak ciri-ciri lainnya yang meneguhkan bahwa Devarim atau Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu arahnya bukan kepada Muhammad, tetapi arahnya kepada Yesua. Nah, kalau tidak ada Yesua, saudara, otomatis tidak akan ada yang namanya keselamatan. Dan kalau tidak ada keselamatan, saudara dan saya tidak ada yang selamat. Jadi ini yang pertama, yang paling utama. Andai kata saat itu Bapak Yahweh tidak memberikan Torah kepada umat manusia. Kalau Torah tidak diberikan kepada manusia, tidak ada keselamatan. Karena apa? Karena tidak ada Yesua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Torah tidak diturunkan, yang jelas tidak ada Torah berarti tidak ada tau, waw, res, he. Kenapa saya katakan kalau Torah tidak diberikan kepada manusia tidak ada tau, waw, res, dan he? Ya karena Torah itu ditulis dari 4 huruf itu. Tau, waw, res, dan he. Ketika disusun, maka tau, waw, res, dan he itu dibaca apa? Torah. Dan nanti saudara akan melihat bahwa ini konsepnya sama seperti ketika huruf yod itu dihilangkan dari Torah. Dan ketika huruf yod itu dihilangkan dari Torah, banyak hal yang akan terjadi. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan dalam satu firman Tuhan yang judulnya huruf yod yang kecil tetapi cabai rawit. Ya, kecil-kecil cabai rawit, saudara dengarkan lagi firman itu kalau saudara mau ngerti maksud saya. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar lagi. Tetapi garis besarnya ketika huruf yod itu dihilangkan, maka saat itu orang itu jadi tidak tahu identitas Elohim pencipta langit dan bumi itu sebetulnya siapa. Nah, ini akibat dari apa? Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Aku datang untuk menggenapi Torah. Lebih baik langit dan buminya yang runtuh, yang ambruk, daripada satu yod itu hilang dari Torah. Dan dulu saya sudah memberitahu, kalau yod itu sampai hilang dari Torah, huruf terkecil dari Torah itu sampai hilang dari Torah, itu akan banyak hal yang terjadi. Yang pertama, yang paling penting yang akan terjadi apa? Ketika yod itu hilang dari Torah. Orang jadi tidak tahu identitas Elohim sang pencipta langit dan bumi yang benar itu sebetulnya siapa. Orang jadi tidak tahu. Dan orang selama ini ngertinya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, jadi orang selama ini ngertinya yang menciptakan langit dan bumi. Menurut kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama itu Allah. Padahal bukan. Yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh. Jadi Allah itu karena kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama terjemahannya keliru. Yang seharusnya diterjemahkan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, oleh LAI Kejadian pasal pertama ayat pertama diterjemahkannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Disitulah di terjemahan yang keliru inilah orang itu ngertinya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Padahal yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah, tapi Yahweh. Cuman karena salah penterjemahan orang ngertinya Allah. Dan ini satu di antara penyebabnya, saudara.
Kalau saja huruf Yod yang kecil seperti ini, yang paling kecil ini, dihilangkan dari Torah, maka yang paling berbahaya, orang itu jadi tidak tahu identitasnya Elohim, sang pencipta langit dan bumi yang benar itu sebenarnya siapa? Yang namanya Yahweh. Orang tidak akan tahu. Kenapa kok orang jadi tidak tahu identitasnya Bapak Yahweh? Karena nama Yahweh sendiri itu diawali dengan huruf apa ini? Huruf Yod, yaitu Yod, He, Waw, He. Lalu orang juga tidak akan tahu identitas sang juru selamat yang benar itu siapa? Yang namanya Yesua. Kenapa kok Yesua? Karena Yesua juga diawali dengan huruf apa ini? Yod, Sin, Waw, Ayin, diawali dengan huruf Yod. Gitu loh. Ini identitasnya sang pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah identitasnya sang juru selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ini akibat fatal ketika Yod itu dihilangkan dari Torah. Tetapi kalau kita perhatikan kitab sucinya yang LAI punya itu terjemahannya keliru. Diterjemahkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal bahasa Ibraninya itu ditulis bukan Allah tapi Elohim. Nah, padahal juga Elohim dan Allah itu tidak sama. Elohim itu generic name atau sebutan, sedangkan Allah itu personal name atau nama diri. Nama dirinya siapa? Nama dirinya Tuhannya umat Islam. Dan inilah satu di antara akibat dari ketika huruf Yod itu dihilangkan dari Torah. Tetapi apa yang akan terjadi, saudara? Ketika dulu Bapak Yahweh tidak memberikan Torah untuk manusia. Yang jelas juga, ketika Bapak Yahweh tidak memberikan Torah, maka semua orang akan tetap berdosa dan semua orang akan terus memberontak kepada Elohim. Karena apa? Karena tidak ada Torah, tidak ada sadik. Tidak ada Torah, tidak ada orang benar. Tidak ada Torah, tidak ada orang yang akan dibenarkan. Saudara dan saya itu tidak akan jadi orang yang dibenarkan kalau tidak ada Torah. Huruf Tau di dalam kata Torah yang artinya teaching atau pengajaran. Huruf Tau dengan artinya sadik atau orang benar. Dan huruf Tau dengan artinya milgoat atau kambing jantan yang berbicara tentang pemberontak atau pemberontaan. Arti-arti ini memberitahu kepada kita, saudara. Kenapa kok kambing itu digambarkan sebagai pemberontaan? Yang pertama, saudara, kalau saudara sama-sama nuntun kambing sama domba, tangan kiri saudara-saudara nuntun kambing, tangan kanan saudara nuntun domba. Lalu saudara sama-sama bawa kambing dan domba itu cari makan ke padang rumput begitu. Nanti coba saudara perhatikan, kalau kambing itu saudara arahkan mesti berot, mesti berontak. Tapi kalau domba saudara tuntun, saudara arahkan makan di sini ya, istilahnya begitu. Domba itu mesti nurut. Tapi coba kambing, saudara arahkan suruh makan di sini, berot, dia makan di sana. Karena kambing itu seringkali berontak, saudara. Kemudian saudara tahu yang namanya Baphomet. Saudara tahu Baphomet? Baphomet itu wujudnya apa? Baphomet itu makhluk dengan tangan dan tubuh seperti manusia, tetapi kepalanya kambing. Dan Baphomet itu simbol pemberontakan kepada Bapak Yahweh. Kenapa kok saya katakan Baphomet itu simbolnya pemberontakan kepada Bapak Yahweh? Karena yang ada di dalamnya Baphomet itu siapa? Dia tidak lain setan. Gitu loh. Setan itu dulu jatuh. Karena apa? Dia berontak. Dia kepingin seperti Bapak Yahweh. Dia kepingin dipuji, dia kepingin disembah oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Maka di situ si Lucifer itu dijatuhkan, dibuang ke bumi. Jadi kalau saudara tidak mencintai Torah,
sebetulnya saudara itu generasi kambing. Ngerti saudara? Kalau saudara itu tidak mencintai Torah, saudara tidak mau jadi pelaku Torah. Saudara ngerti, saudara itu sebetulnya generasi kambing, generasi wedus, ngerti? Alias generasi pemberontak yang besok diengek-engek. Ngerti saudara? Ya. Loh ini benar. Karena huruf tau di dalam kata Torah itu tidak kebetulan punya arti milgot, yang artinya kambing jantan. Kambing itu sedang berbicara tentang pemberontakan. Kalau saudara tidak percaya, tuntun kambing sama domba, ajak cari makan sama-sama. Domba itu nanti akan sangat mudah saudara arahkan, kambing itu mesti berontak, diarahkan tidak mau. Nah ini berbicara tentang siapa? Orang yang tidak mau mencintai Torah. Orang yang tidak mau jadi pelaku Torah. Maka saya katakan orang yang tidak mau mencintai Torah, sebetulnya orang itu generasi kambing, generasi wedus, alias generasi pemberontak. Torah diturunkan itu supaya manusia itu tidak jadi pemberontak, saudara. Ya, Torah sudah diturunkan saja masih banyak orang yang berontak Tuhan. Lah bagaimana jadinya kalau tidak ada Torah sama sekali? Kira-kira apa yang akan terjadi? Sekarang saja Torah itu sudah ada, diturunkan Bapak Yahweh, diberikan Bapak Yahweh kepada manusia. Aturan-aturan kehidupan supaya kehidupan manusia itu bisa tertib baik, tidak keluar dari jalurnya Tuhan, sudah diberikan, tapi masih ada orang yang berontak Tuhan. Coba saudara bayangkan, bagaimana jadinya kalau dulu Bapak Yahweh itu tidak memberikan Torah kepada manusia, kira-kira akan seperti apa pemberontakan di dunia ini. Jadi kalau dulu Torah tidak diturunkan, maka semua orang itu akan tetap hidup di dalam dosanya. Karena apa? Karena orang tidak tahu saudara, bagaimana caranya keluar dari dosa itu bagaimana. Orang tidak tahu. Dan Torah memberitahu caranya supaya tidak berdosa bagaimana. Torah itu memberitahu. Yaitu dengan memberitahu apa? Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu yang dilarang oleh Tuhan. Gitu loh. Torah itu ngasih tahu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau tidak ada Torah, manusia akan melakukan apa? Melakukan semau-maunya sendiri, sakarepe dhewe gitu loh. Kalau tidak ada Torah, manusia itu akan sakarepe dhewe. Dia akan melakukan apapun semau-maunya sendiri. Jadi ini yang pertama. Ketika tadi di depan kita diberitahu, andai kata dulu Bapak Yahweh itu tidak memberikan Torah, tidak menurunkan Torah. Yang jelas tidak ada Torah, tidak ada tau, waw, reshe. Dan yang pertama melalui huruf tau kita diberitahu. Ketika Torah itu tidak diturunkan, manusia itu akan hidup dalam apa? Dosanya, akan terus hidup dalam dosanya. Karena manusia tidak tahu caranya keluar dari dosa itu bagaimana. Nah, Torah yang diturunkan itu ngajari. Ini loh, caranya keluar dari dosa. Caranya supaya tidak berdosa itu begini. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Pokok semua yang dilarang Tuhan itu jangan dilakukan. Maka ketika kamu bisa melakukan semua yang dilarang Tuhan itu tidak kamu lakukan, di situ kamu akan tidak berdosa lagi. Tetapi coba kalau tidak ada Torah, saudara dan saya itu tidak akan pernah juga jadi orang yang dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Ini yang pertama dari huruf tau. Kemudian apa juga yang akan terjadi? Andai kata dulu Torah itu tidak diberikan Bapak Yahweh, yang akan terjadi, tidak ada Torah, tidak ada acuan kebenaran. Huruf waw di dalam kata Torah dengan artinya epek atau patok atau pasak yang berbicara tentang patokan atau acuan kebenaran, memberitahu kita. Jadi melalui huruf waw saudara, kita diberitahu. Ketika tidak ada Torah,
maka tidak ada acuan kebenaran. Orang tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Orang itu tidak tahu. Kenapa kok orang tidak tahu, saudara? Karena acuan kebenarannya, patokan kebenarannya itu tidak ada. Nah, kok bisa tidak ada itu bagaimana? Karena Torah saat itu tidak diturunkan. Jadi andai kata saat itu Torah tidak diturunkan, orang itu tidak akan pernah tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Karena tidak ada acuan kebenaran di dunia ini. Sehingga ketika tidak ada acuan kebenaran, yang akan bermain atau berperan itu yang namanya kepentingan. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika tidak ada yang namanya acuan kebenaran atau pegangan yang benar yang seperti ini, yang tidak benar yang seperti ini. Ketika tidak ada acuan seperti ini, tidak ada acuan kebenaran seperti ini, maka yang akan dominan, yang akan berperan dan yang akan bermain di dalam kehidupan manusia itu yang namanya kepentingan. Dan ketika kepentingan itu bermain, semua bisa jadi baik sekalipun itu tidak baik, dan semua bisa jadi tidak baik sekalipun itu baik, tergantung dari apa kepentingannya. Orang akan terus melakukan yang baik menurut dirinya sendiri, sekalipun itu tidak baik untuk orang lain. Nah, karena apa kok orang melakukan seperti ini? Karena yang berperan tadi apa? Kepentingan. Yang bermain di situ kepentingan. Pertanyaannya kenapa kok kepentingan yang bermain, yang berperan utama? Karena orang tidak punya acuan kebenaran. Kalau Torah tidak diturunkan oleh Bapa Yahweh. Yang akan bermain, berperan utama itu kepentingan masing-masing orang. Semua itu bisa jadi baik, sekalipun itu tidak baik, demikian pula sebaliknya. Semua bisa jadi tidak baik, sekalipun itu baik. Tergantung kepentingannya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira sampai di sini dulu saudara ngerti enggak? Paham enggak maksud saya, saudara? Paham? Paham ya? Kalau barangkali ada di antara saudara yang belum jelas, saya akan coba jelaskan sekali lagi pelan-pelan. Ya, dengan satu ilustrasi begini. Saya yakin, saudara pasti pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Ya, ada orang mengatakan, bahkan mungkin kita sendiri juga pernah ngomong seperti ini. Saudara perhatikan, pernah saudara dengar orang ngomong seperti ini. Nek kanggo kepentinganmu wae iso, tapi nek kepentinganku ora tau iso. Pernah dengar saudara orang ngomong seperti ini? Bahkan kita sendiri mungkin pernah mengatakan seperti itu. Nek kanggo kepentinganmu wae iso, tapi nek kepentinganku kok ora tau iso. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Kalau untuk kepentinganmu saja bisa, tapi kalau untuk kepentinganku kok tidak bisa. Itu loh. Nah, pertanyaannya saudara, sebetulnya kata-kata atau ungkapan seperti ini muncul karena apa saudara? Tadi saudara kan saya tanya pernah dengar enggak orang mengatakan kalau untuk kepentinganmu kenapa selalu bisa? Tapi kalau untuk kepentinganku kenapa tidak pernah bisa? Sebetulnya kata-kata ini muncul itu karena apa? Ada yang tahu? Karena apa? Karena egois. Sebetulnya kata-kata ini muncul, ini sebetulnya karena bentuk dari protes. Itu kan orang sedang protes. Nek kanggo kepentinganmu iso, tapi nek kanggo kepentinganku kok ora tau iso. Itu kan berarti orang sedang apa? Protes. Nah, sekarang pertanyaannya, protes itu muncul karena apa? Protes itu muncul satu di antaranya karena ada konflik kepentingan. Karena ada kepentingan yang saling apa? Tabrakan. Kepentingannya konflik. Yang ini punya, si A punya kepentingan ini, si B punya kepentingan ini. Begitu disatukan tidak ketemu, konflik, jeder. Jadinya ribut, jadinya protes seperti tadi.
Terus orang mengatakan apa? Nek untuk kepentinganmu saja bisa, tapi nek untuk kepentinganku kok enggak bisa. Nah itu kan orang sedang apa tadi? Sedang protes, dan protes itu muncul karena akibat dari konflik kepentingan. Dan perhatikan baik-baik, konflik kepentingan itu muncul satu di antaranya karena tidak ada acuan kebenaran. Karena orang tidak punya pegangan yang benar yang seperti apa, akhirnya yang main apa tadi? Kepentingannya. Wis pokoknya nek kanggo aku enak, ya wis lakukan. Saya tidak peduli buat kamu enak atau tidak, saya tidak peduli. Pokok buat aku itu baik, buat kamu tidak baik, aku tidak peduli. Pokok sing penting buat aku itu baik. Jadi protes itu sebetulnya muncul akibat dari konflik kepentingan. Kepentingan yang saling berbenturan. Dan konflik kepentingan itu muncul karena akibat dari tidak adanya acuan kebenaran. Jadi kehadiran Torah, saudara, sebetulnya itu supaya manusia itu punya acuan kebenaran. Supaya manusia itu ngerti ini loh yang benar. Dan ketika manusia punya acuan kebenaran, manusia itu tidak akan bertindak menurut kepentingannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Raja Shlomo di dalam kitab Amsal pasal ketiga atau kitab Misle pasal ketiga ayat yang ke-7. Coba kita baca bersama-sama. Kitab Misle atau kitab Amsal pasal ketiga ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut apa itu? Pandanganmu sendiri. Takutlah akan Yahweh dan menyimpanglah dari yang jahat. Ya, di situ dikatakan hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut apa? Pandanganmu sendiri. Kata pandanganmu sendiri itu kalau saya ganti dengan kepentingan bisa atau tidak? Bisa. Jadi dengan kata lain kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, Amsal 3 ayat 7 itu bunyinya, hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut kepentinganmu sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalau dulu Torah tidak diturunkan, maka orang itu tidak akan punya acuan kebenaran. Sehingga ketika orang itu tidak punya acuan kebenaran, yang akan muncul adalah konflik kepentingan. Begitu konflik kepentingan muncul, yang terjadi apa saudara? Keributan. Kemudian, apa juga yang akan terjadi kalau dulu Torah itu tidak diberikan oleh Bapak Yahweh? Yang jelas, tidak ada Torah sama dengan hukum rimba. Kenapa kok saya katakan tidak ada Torah itu sama dengan hukum rimba? Karena kalau tidak ada Torah, tidak ada hukum Elohim dan keadilan di bumi ini. Huruf res di dalam kata Torah dengan artinya what is the highest atau yang paling tinggi, yang sedang berbicara tentang panglima tertingginya hukum dan undang-undang, memberitahu kita. Tidak ada Torah berarti tidak ada hukum dan keadilan yang dijunjung, saudara. Nah, coba saudara bayangkan, kalau tidak ada hukum dan tidak ada keadilan yang akan mengadili dan menghukum orang yang setimpal dengan perbuatan jahatnya, kira-kira akan seperti apa sakit hatinya orang ketika melihat ada orang yang melakukan kejahatan, tapi orang itu tidak diadili dan tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Itu kira-kira akan seperti apa sakit hatinya orang, saudara. Katakanlah saya ambil contoh begini, ini contoh saja. Pak Ahok itu tahu Ivan itu dipukulin orang. Begitu Ivan dipukulin orang, Pak Ahok bawa kasusnya ke ranah hukum. Tapi ternyata sama hukum, justru orang yang mukulin Ivan yang jelas-jelas salah itu justru dilepaskan begitu saja. Secara manusia coba jujur, perasaan hatinya Pak Ahok sakit tidak kira-kira saudara? Sakit. Sekalipun ketika dikehilat Pak Ahok diajar untuk mengampuni. Tetapi secara manusia jujur sakit atau tidak? Melihat pelaku yang mukulin anaknya itu
dilepaskan begitu saja. Tidak diadili, bahkan tidak dihukum. Secara manusia pasti sakit. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada Torah berarti tidak ada hukum dan keadilan yang akan dijunjung tinggi. Dan di situ saya ajak saudara tadi membayangkan, kalau tidak ada hukum dan tidak ada keadilan yang akan mengadili dan menghukum orang setimpal dengan perbuatan jahatnya, akan seperti apa sakit hatinya orang ketika melihat ada orang yang melakukan kejahatan, tapi orang yang melakukan kejahatan itu tidak dihukum setimpal dengan perbuatan jahatnya. Kira-kira sakitnya seperti apa, saudara? Dan yang pasti, kalau di dunia ini tidak ada hukum dan keadilan, dan orang yang sakit hati itu bermunculan di mana-mana, yang akan terjadi kira-kira apa? Apa itu? Hukum rimba. Ya. Kalau tidak ada hukum dan tidak ada keadilan, sehingga karena hukum dan keadilan itu tidak ada, akan muncul orang-orang yang sakit apa tadi? Sakit hati. Dan ketika orang-orang yang sakit hati itu bermunculan di mana-mana, akhirnya muncullah apa? Hukum rimba. Yang akan ada di dunia ini hukum rimba, saudara-saudara sekalian. Sekarang ada Torah saja, ada orang yang pakai hukum rimba. Ya, toh? Ada Torah saja, ada orang yang masih pakai hukum rimba. Tidak cocok sama ajaran agamanya, pukul. Tidak cocok sama ajaran agamanya, bakar. Bukankah itu hukum rimba? Betul, saudara? Itu kan hukum rimba. Tidak cocok sama pengajaran agamanya, pukul. Tidak cocok sama ajaran agamanya, bakar. Itu kan hukum rimba. Sekalipun hukum rimba sekarang ini belum terlalu dominan. Kenapa kok hukum rimba belum terlalu dominan atau tidak terlalu dominan sekarang ini? Karena sekarang ini masih ada Roh Kudus yang menahan. Tapi nanti ketika Roh Kudus itu diangkat dan kita juga diangkat, maka saat itu yang akan dominan dan berperan di dunia ini adalah hukum rimba. Karena apa? Karena ketika Roh Kudus diangkat, saudara dan saya kita bersama-sama diangkat, saat itu juga akan ada yang diangkat juga. Apa itu, saudara? Hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu juga akan diangkat. Karena apa? Saat itu hukumnya Bapak Yahweh, hukumnya Tuhan itu sudah tidak digubris. Tetapi yang akan dipakai saat itu hukumnya siapa? Hukumnya di Illuminati. Atau hukumnya sang penguasa New World Order. Itulah yang akan dipakai. Yang saya sebut hukum mereka adalah hukum rimba. Itu hukum rimba sebetulnya. Kalau orang tidak mau setuju dan ikut apa kemauan mereka, tidak mau diatur mereka, maka orang akan disingkirkan. Mungkin disingkirkannya tidak langsung dibunuh, tetapi hanya disuruh tanda tangan. Oke, tidak apa-apa. Kamu tidak mau ikut aturan kami? Silakan kamu tanda tangan. Dan yang ditandatangani itu, kertas yang ditandatangani itu, isinya apa? Ayat-ayat yang memberatkan orang. Satu di antaranya, apa yang memberatkan? Uangmu di bank tidak akan bisa dicairkan kalau kamu tidak ikut aturan kami. Itu satu di antaranya nanti akan seperti itu. Tetapi iman kita tidak boleh berpikir dan tidak boleh mengatakan bahwa kita akan melihat seperti itu. Sekalipun nanti pasti akan terjadi seperti itu. Tetapi iman kita tidak boleh berkata, nanti aku akan melihat kejadian seperti itu. Tidak boleh. Tapi iman kita harus berkata sebelum sang penguasa dunia ini, yaitu setan berkuasa, saudara dan saya, kita harus sudah ada di awan-awan kemuliaan Yesua. Amin. Kita harus imannya diangkat, ya. Jangan iman kita nanti bagaimana ya? Kalau aku mengalami yang seperti itu, ya terjadilah. Kalau iman saya tidak mau seperti itu, saudara. Iman saya sebelum kesusahan besar dunia ini terjadi,
di situ Tuhan kita Yesus sudah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Jadi yang pasti saudara, kalau di bumi ini tidak ada hukum dan keadilan, dan orang yang sakit hati akibat dari tidak adanya hukum dan keadilan itu bermunculan di mana-mana, maka yang akan berperan atau bermain di dalam hukum dunia ini adalah hukum rimba. Jadi dengan kata lain, tidak ada Torah sama dengan hukum rimba. Kemudian berikutnya, bagaimana juga andai kata dulu Bapak Yahweh itu tidak memberikan Torah untuk umat manusia. Kalau tidak ada Torah, tidak ada kehidupan. Ya, kalau tidak ada Torah, tidak ada yang namanya kehidupan. Huruf He di dalam kata Torah dengan artinya life atau kehidupan, memberitahu. Sekali lagi saudara, saya akan merefresh ingatan saudara. Tadi di depan kita sudah diberitahu, kalau dulu Bapak Yahweh tidak menurunkan Torah, andai kata dulu Bapak Yahweh tidak menurunkan Torah, berarti tidak ada apa tadi? Tau, Waw, Res, dan He. Dan yang keempat, ketika He itu diambil dari Torah, yang artinya kalau dulu Torah itu tidak diturunkan Bapak Yahweh, maka ketika He itu diambil atau Torah itu tidak ada, itu sama saja sedang menyingkirkan kehidupan. Tidak ada kehidupan. Karena apa? Karena hukum yang dipakai itu bukan hukum-hukumnya Tuhan, tapi kepentingan masing-masing orang alias hukum rimba. Saudara boleh buktikan, percaya atau tidak, kalau yang bermain di dunia ini hukum rimba, tidak akan pernah ada kehidupan. Yang ada isinya hanya setiap hari kematian demi kematian. Karena apa? Orang tidak cocok gebuk. Orang tidak cocok pukul, orang tidak cocok dengan aturannya, bakar. Itu hukum rimba seperti itu. Jadi kalau dulu andai kata Torah itu tidak diturunkan Bapak Yahweh, tidak akan pernah ada yang namanya kehidupan. Karena yang bermain ketika Torah itu tidak ada, adalah hukum kepentingan masing-masing orang. Kepentingannya masing-masing orang yang main. Nah di situ kalau sudah kepentingannya masing-masing orang, orang tidak akan peduli. Pokok buat aku menguntungkan, kamu tidak untung, aku tidak peduli. Sing penting aku untung. Nah di situ orang bisa melakukan segala cara supaya kepentingannya diakomodir. Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang saya sebut. Andai kata dulu Bapak Yahweh itu tidak menurunkan Torah, maka tidak akan pernah ada kehidupan. Karena yang bermain saat itu adalah hukum rimba. Jadi inilah gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Andai kata Torah itu tidak diturunkan atau tidak diberikan oleh Bapak Yahweh. Kira-kira seperti inilah gambaran kehidupan yang akan terjadi ketika Torah itu tidak ada. Nah sekarang saudara semakin melihat bukan? Ada Torah itu ternyata baik atau tidak saudara? Sangat baik. Ada Torah itu baik. Ada aturan-aturan yang mengatur manusia itu harus hidup bagaimana. Memang aturannya saat ini yang ada di dunia ini namanya bukan Torah. Tetapi dikasih nama menurut bangsa dan negara masing-masing yang membuat aturan itu. Kalau di Indonesia ya disebutnya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nanti di Amerika namanya hukum dan undang-undangnya lain lagi. Gitu loh. Nanti di Prancis, di Eropa, di benua Asia lainnya, itu undang-undangnya namanya lain lagi. Tetapi satu hal yang perlu saudara ketahui, bahwa induk dari segala hukum dan undang-undang, panglima tertingginya adalah Torah. Dan dari sini kita bisa semakin melihat, Torah itu tidak jahat, tapi Torah itu baik. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi yang terakhir,
Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kecintaan kepada Torah. Bapak Yahweh pasti memberkati saudara. Kitab Yeremia sudah memberitahu apa? Diberkatilah orang yang kesukaannya Torah Yahweh. Dia akan seperti apa itu? Pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air. Kekurangan air enggak saudara? Saudara tidak akan kekurangan kebutuhan saudara. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk di dalam doa.